Tolong disisirin ya, Bu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review kembali film dari Indonesia, Pengabdi Setan. Sebagai penyuka dan pengamat film horor sejak zaman Bokir dan Susana, gak mungkin dong saya melewatkan film ini. Dan kali ini di Pengabdi Setan tahun 2017 tayang dong di bioskop, dan saya tetap menontonnya dengan HD cam meskipun agak-agak burik dikit ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke reviewnya ya. Alih-alih di bidang remake Pengabdi Setan tahun 80, Pengabdi Setan 2017 ini garapan Joko Anwar sebenarnya lebih cocok kalau disebut terinspirasi dari Pengabdi Setan pendahulunya. Joko Anwar sendiri dalam beberapa wawancara pernah menyebut Pengabdi Setan 2017 ini sebagai reboot dari Pengabdi Setan 80. Keduanya punya benang merah cerita yang sama, tapi alur cerita dan detailnya berbeda. Ya iyalah, teknologi juga beda kali. Kalau boleh jujur, Pengabdi Setan 2017 ini sebenarnya nggak terlalu serem. Hantu ibu yang sering muncul tanpa aba-aba memang sedikit memberi kengerian, tapi nggak sampai bikin saya menyembunyikan wajah di balik bantal, apalagi panci. So far gue malah merasa iba ya melihat hantu ibu yang nggak tenang selama hidup hingga matinya. Kalau soal ngeri atau nggak ngeri itu relatif ya. Dan gue percaya banyak orang yang nggak sepakat soal ini. Tapi walaupun begitu, harus kita akui dong, Pengabdi Setan 2017 adalah film kualitas jempolan untuk ukuran standar film horor Indonesia. Kasarnya kalau mau bikin film bagus, seenggaknya pembuat film harus bikin film yang minimal setara dong kualitasnya dengan Pengabdi Setan. Kalau enggak, ya jangan harap bakal diminati oleh penonton. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kalau review ini mengandung spoiler. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang sedang berada dalam fase keterpurukan finansial. Sang ibu, Ayu Laksmi, mengalami sakit berkepanjangan. Gak jelas siapa penyakitnya. Namun yang pasti, keluarga sudah mencoba berbagai macam pengobatan dan menghabiskan biaya besar untuk mengobati ibu. Tapi tetap aja kondisinya gak membaik. Kebutuhan biaya pengobatan yang besar itu membuat keluarga ini bangkrut, hingga terpaksa menggadaikan rumah di kota. Mereka pun pindah ke rumah sang nenek yang diperankan oleh Eli yang berada di wilayah terpencil di pinggiran kota. Sang ibu yang bernama Mawarni sebelumnya adalah seorang penyanyi yang sukses. Lagu hitsnya bertajuk Kelam Malam sempat laris manis dan menghasilkan royalti yang banyak. Tapi sejak 3 tahun lalu, Mawarni sakit. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan untuk makan dan bicara pun dia nggak sanggup. Kalau butuh sesuatu, ia memanggil anak-anaknya dengan membunyikan lonceng. Sejak ibu sakit, segala urusan rumah tangga dikerjakan oleh anak perempuan tertua keluarga ini, yaitu Rini yang diperankan oleh Tara Basro. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus keperluan bapak. Rini juga memiliki 3 orang adik lelaki. Adik tertua bernama Tony, diperankan oleh Andy Arfian, Bondi oleh Nasar Anus, dan si bungsu Ian. Singkat cerita, ibunya akhirnya meninggal. Dan selayaknya kebiasaan di negara kita, nggak lama digelarlah acara doa bersama untuk mendoakan arwah sang ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beralasan ingin memulihkan kondisi ekonomi, bapak pamit ke kota selama beberapa hari, meninggalkan Rini dan adik-adiknya di rumah sang nenek. Dan teror pada keluarga ini pun dimulai. Rini dan adik-adiknya secara bergantian mulai mengalami berbagai macam kejadian yang sangat ganjil. Sosok ibu berkali-kali muncul menghantui mereka. Rini yang gak percaya pada hal-hal klinik mencoba menenangkan adik-adiknya yang ketakutan dengan hantu ibu. Rini gak percaya ada orang mati yang bisa bangkit dan menghantui orang lain. Tapi instingnya meyakini ada sesuatu yang gak beres. Ketika sang nenek meninggal karena tenggelam di sumur rumah mereka, sang nenek pun meninggalkan surat yang dikirim untuk sahabatnya, Budiman Shailendra. Budiman merupakan seorang kolumnis untuk majalah klinik. Ia meneliti dan menuliskan beberapa ritual praktik pemujaan setan. Dari keterangan beliau, Rini mengetahui bahwa sang ibu adalah pengikut sekte Pengabdi Setan. Hal ini dilakukan sang ibu demi mendapatkan keturunan dan pengakuan dari ibu mertuanya, yaitu sang nenek. Nenek Rini sebelumnya menentang pernikahan ibu dan bapak Rini.
Teror yang dialami Rini dan adik-adiknya kian menjadi. Tony yang juga membaca artikel yang ditulis Budiman lantas mengambil kesimpulan bahwa teror hantu yang mereka alami adalah upaya para anggota sekte pengabdi setan yang ingin mengambil adik bungsu mereka, Ian, sebagai tumbal. Teror pun semakin mengganas. Bahkan Pak Ustadz dan anaknya, Hendra, ikut jadi korban dalam teror ini. Keduanya mati dan berakhir menjadi mayat hidup bersama dengan ratusan mayat hidup lain yang bangkit dari kuburan di dekat rumah Rini. Tapi pada akhirnya mereka terpaksa membuat keputusan yang sangat sulit, yaitu meninggalkan Ian sendirian bersama para pengabdi setan. Kenapa? So langsung aja nonton filmnya ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meski masih memasukkan unsur jump scare dalam film ini, Joko berhasil menyusun adegan dengan rapi dan presisi. Ya tahu persis kapan waktunya jump scare. Jadi meski hantu ibu buat saya pribadi nggak terlalu menakutkan, nggak terlalu menyeramkan. Maksudnya masih terlihat rapi, baju putih, muka pucat, rambut lurus panjang. Tapi elemen-elemen yang dihadirkan mengiring kehadiran hantu ibu itu berhasil menanamkan semacam teror di dalam otak. Loncengnya itu loh, dan iringan lagu Kelam Malam yang bikin begidik. Satu hal lagi yang saya suka dari Pengabdi Setan karya Joko Anwar adalah dobrak pakem horor kuno yang ada di Pengabdi Setan versi terdahulu. Itu loh, pakem horor yang menggambarkan setan lalu kalah dengan Pak Ustadz. Pokoknya film horor tahun-tahun segitu polanya ketebak banget. Kalau ada pemuka agama yang datang dan membaca ayat suci, setannya langsung kabur, kebakar. Semua di belakang. Ada plot twist yang mencengangkan dan film ini berhasil menanamkan teror di kepala penontonnya. Ayo, siapa yang masih suka begidik kalau mendengar suara lonceng ibu dan iringan lagu Kelam Malam?